Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda dengan NIM A1H1240012, kelas B, mata kuliah Manajemen Lembaga PAUD, dosen pengampu Dr. Siti Rahmaniar Abu Bakar, SPD, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar manajemen PAUD, konsep, karakteristik, dan implementasi manajemen PAUD. Baik, lanjut di bab 1, hakikat pendidikan anak usia dini. Pengertian PAUD. Yuridis formal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pendidikan bagi anak sejak lahir hingga 6 tahun, bukan prasyarat pendidikan dasar. Istilahnya yaitu proses pembinaan tumbuh kembang secara menyeluruh untuk optimalisasi aspek fisik dan non-fisik. Perspektif pengalaman dan pembelajaran yaitu stimulasi masa penting untuk dasar masa dewasa. Belajar dan perkembangan yaitu proses berkesinambungan antara belajar dan perkembangan. Jalur penyelenggaraan formal yaitu TK, RA, usia 4-6 tahun. Non formal yaitu pos PAUD, BKB, TPA, KB atau PG. Informal yaitu keluarga dari usia 0 sampai 2 tahun. Kecerdasan yang diharapkan yaitu spiritual, emosional, interpersonal, kinestetis, verbal, linguistik, visual, spasial, logis, matematis, natural, dan musikal. Lanjut, B, tujuan dan fungsi, yang dimana tujuannya bantu tumbuh kembang jasmani, rohani, siapkan masuk pendidikan selanjutnya. Tingkatan kualitas generasi, bentuk karakter, menurunkan angka putus sekolah, cegah kemiskinan, jaga hak anak. Fungsinya yaitu optimalisasi perkembangan sesuai tahap, kenali dunia sekitar, sosialisasi, kenali nilai baik dan buruk, kembangkan bakat minat, kuatkan jaringan sel saraf. Baik, lanjut di bab 2, tumbuh kembang anak usia dini, di mana sudut pandang fisiologis, rentang usia yaitu bayi dan toddler, lahir 3 tahun, anak awal 3 sampai 6 tahun. Perkembangan motorik kasar yaitu gerakan otot besar, berjalan, berlari, melompat. Motorik halus yaitu gerakan otot kecil yaitu seperti menulis, menggambar, dan menggunting. Lanjut, B, sudut pandang psikologis. 1. Agama dan moral, yaitu pemahaman Tuhan dan ajaran agama, yaitu tingkatan dongeng dari usia 3-6 tahun, kenyataan individu. Moral yaitu tingkatan pro-konvensional dari usia 0-9 tahun, konvensional dari usia 10-15 tahun. Pasca konvensional 16 tahun. 2. Kognitif atau Jean Piaget, tahap sensori motor 0-2 tahun, yaitu belajar melalui indera. Tahap praoperasional dari usia 2-6 tahun, yaitu menggunakan simbol penalaran mulai muncul. 3. Bahasa, kemampuan reseptif, yaitu menyimak, membaca, dan ekspresif, yaitu berbicara, menulis. Kemampuan berkembang sesuai usia 3-6 tahun. 4. Sosial emosional, perilaku sosial, perkembangan sesuai tahap usia. Tugas perkembangan yaitu memilih teman, berbagi, mandiri sesuai usia. Lanjut, bab 3, kurikulum pendidikan anak usia dini. Program pengasuhan, menjaga, membimbing anak agar tumbuh kembang optimal. Pola asuh guru otoriter, yaitu guru dominan, kontrol ketat. Demokratis, yaitu beri kebebasan dengan pengawasan dan bimbingan. Permisif, yaitu bebas penuh tanpa bimbingan.
Kegiatan pengasuhan yaitu responsif atas permintaan pendiktif. B. Program pembiasaan. Perilaku berulang hingga menjadi kebiasaan. Bentuk kegiatan yaitu rutin doa, salam, menjaga kebersihan, dan lain-lain. Spontan yaitu tanggapan terhadap situasi tertentu, yaitu misalnya sumbangan bencana. Keteladanan yaitu contoh perilaku baik dari guru, yaitu ibadah, sopan santun, dan lain-lain. Lanjut, C. Program pembelajaran lengkap, penyusunan yaitu analisis konteks, tetapkan visi misi, tujuan, tetapkan isi dan waktu. Pendekatan yaitu pembelajaran terpadu, yaitu integrasikan aspek perkembangan. Tema yaitu dekat dengan kehidupan anak. Semester 1 diri sendiri lingkungan. Semester 2 rekreasi tanah air. Sentra bermain yaitu bahan alam, main, peran, balok, seni, dan persiapan. Lanjut bab 4, hakikat manajemen PAUD. Pengertian manajemen PAUD. Manajemen yaitu proses pengelolaan sumber daya secara efektif, efisiens untuk mencapai tujuan. Manajemen PAUD yaitu pengelolaan sumber daya dan kerjasama di lembaga PAUD untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Unsur-unsur manajemen PAUD. 1. Lembaga PAUD, yaitu organisasi penyelenggaraan layanan. 2. Sumber daya PAUD terbagi menjadi 2 manusia, yaitu kepala guru dan staf. Yang kedua sarana, yaitu peralatan langsung digunakan dan prasarana, yaitu kelengkapan tidak langsung. Aktivitas layanan efektif dan efisiens, yaitu sesuai kurikulum. Kerjasama, yaitu internal kepala guru dan staf, dan eksternal, yaitu pemerintahan masyarakat. 5. Tujuan PAUD, yaitu parameter kesuksesan. C. Tujuan dan manfaat manajemen PAUD. Tujuannya yaitu optimalisasi layanan capaian tujuan PAUD secara efektif, efisiens. Manfaatnya yaitu meningkatkan kualitas layanan, profesionalisme, sumber daya, kemandirian lembaga. Baik, lanjut bab 5, ruang lingkup manajemen PAUD. Manajemen peserta didik yaitu pendaftaran, penempatan kelas, pemantauan perkembangan, pendataan, dan komunikasi dengan orang tua. B. Manajemen kurikulum PAUD, yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum sesuai standar. C. Manajemen sumber daya manusia atau SDM PAUD, rekrutmen, pengembangan kompetensi, evaluasi kinerja, dan pengelolaan hubungan kerja. D. Manajemen sarana dan prasarana PAUD, perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan penggunaan sarana prasarana. Lanjut E. Manajemen keuangan PAUD, yaitu perencanaan anggaran, pengelolaan pendapatan, dan pengeluaran serta pelaporan keuangan. F. Manajemen hubungan masyarakat, kerjasama dengan orang tua, masyarakat, pemerintahan, dan pihak terkait lainnya. Baik, lanjut bab 6, perencanaan lembaga PAUD. A. Pengertian perencanaan lembaga PAUD, yaitu proses penyusunan rencana tindakan untuk mencapai tujuan lembaga PAUD secara terencana dan terstruktur. B. Tujuan dan manfaat perencanaan. Tujuannya yaitu menjamin
arah yang jelas, optimalisasi sumber daya, dan pencapaian tujuan. Manfaatnya yaitu mengurangi risiko kesalahan, meningkatkan efisiensi, dan memfasilitasi evaluasi. C. Langkah-langkah perencanaan, yang dimana yang pertama analisis situasi internal dan eksternal lembaga. Yang kedua, penetapan visi dan misi, tujuan dan spesifik. 3. Penyusunan rencana kegiatan, anggaran dan jadwal. 4. Implementasi dan pemantauan rencana. 5. Evaluasi dan penyempurnaan rencana. Lanjut bab 7, pengorganisasian lembaga PAUD. Pengertian pengorganisasian, yaitu proses penataan struktur organisasi, tugas, wewenang, dan hubungan antar anggota untuk mencapai tujuan. B. Proses pengorganisasian. 1. Penetapan tujuan dan tugas utama. 2. Pembagian kerja dan pembentukan unit kerja. 3. Penetapan wewenang dan tanggung jawab. 4. Penetapan hubungan kerja dan koordinasi. 5. Penyesuaian struktur sesuai kebutuhan. Lanjut C. Tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu menciptakan struktur yang jelas, meningkatkan kerjasama, dan memudahkan pengelolaan. Manfaatnya yaitu mengurangi tumpang tindih tugas, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat kontrol. D. Tanggung jawab stakeholders PAUD, yang dimana yang pertama kepala PAUD, yaitu mengelola secara keseluruhan koordinasi kepemimpinan. Yang kedua guru, yaitu melaksanakan pembelajaran, pengasuhan, dan pembinaan. Ketiga staff, yaitu mendukung operasional lembaga. Keempat, orang tua, yaitu berpartisipasi dalam pengembangan anak dan lembaga. Yang kelima, pemerintahan, yaitu mengawasi dan memberikan dukungan. Lanjut bab 8, kepemimpinan kepala PAUD. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kepala PAUD sebagai komunikator, yaitu fungsinya menyampaikan informasi, mengkoordinasi kegiatan, dan membangun hubungan baik antar pihak. Caranya yaitu menggunakan saluran komunikasi yang efektif, mendengarkan masukan, dan memberikan umpan balik. Lanjut C. Kepala PAUD sebagai motivator. Fungsinya yaitu meningkatkan semangat dan produktivitas guru serta staf. Caranya yaitu memberikan penghargaan, mendukung pengembangan kompetensi, dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Jenis gaya kepemimpinan yaitu terbagi menjadi 4, yaitu otoriter, demokratis, permisif, dan transformasional. Lanjut bab 9, pengawasan oleh kepala PAUD. Pengertian, tujuan, dan manfaat pengawasan. Pengertiannya yaitu proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memastikan sesuai rencana. Tujuannya yaitu menjamin kualitas layanan, mengidentifikasi masalah, dan mengambil tindakan korektif. Manfaatnya yaitu meningkatkan efektivitas kerja, memastikan kepatuhan pada standar, dan memperbaiki kinerja. B. Tipe-tipe dan teknik-teknik pengawasan. Tipenya yaitu pengawasan sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan kegiatan.
tekniknya yaitu observasi langsung, pemeriksaan dokumen, wawancara, dan evaluasi hasil. Lanjut C. Tahap-tahap pengawasan. 1. Pendekatan standar dan kriteria evaluasi. 2. Pemantauan pelaksanaan kegiatan. 3. Perbandingan hasil dengan standar. 4. Identifikasi masalah dan penyebabnya. 5. Pengambilan tindakan korektif dan penyempurnaan. Baik, sekian dari penjelasan saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.